ketika kita sedang berpuasa. Kita sering sekali menelan air liur. Nah, apakah menelan air liur tersebut membatalkan puasa atau tidak? Kalau seandainya membatalkan puasa, apakah ada tafsil-tafsil atau perincian-perincian dari ulama? Jadi apa hukumnya menelan air liur? Menelan air liur la yuftir, tidak membatalkan puasa. Tetapi bisalasati syurut, dengan 3 syarat. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakuh Video ya. Dan aktifkan tanda loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam. Jismuhu mutahharun mu'attarun munawwar. Ya ayyuhal mushtaquna li nuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Habiballah. Pemirsa Tafakuh Video yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan selalu berselawat dan selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hendaknya kita mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apatah lagi kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Ulama menganjurkan untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemirsa Tafakuh Video yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berkah ini kita akan mempelajari sebuah kitab yang berjudul Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, yang dikarang oleh seorang ulama yang sangat terkenal di masanya, yaitu yang bernama Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Naqib. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada guru kita, yaitunya Abil Abbas Ahmad bin Naqib, tempat yang semulia-mulianya, diberikan pertolongan, diberikan rahmat di sisinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengaji kitab yang beliau karang, mari kita kirimkan Al-Fatihah kepada beliau dan seluruh guru-guru kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Pemirsa Tafakuh Video yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bertemu di sesi yang keempat. Maka di sesi yang ketiga kemarin kita membahas tentang bagaimana cara menentukan satu Ramadan. Di dalam kitab Umdatus Salik itu dikatakan wala yajibu saumu ramadhana illa bi ru'yati hilal. Jadi tidak wajib puasa di bulan Ramadan kecuali dengan apa? Kecuali tak kala seseorang tersebut melihat hilal. Jadi pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, pada masa yang saat sekarang ini, kita bisa dibantu oleh pemerintah, bisa dibantu oleh sidang isbat MUI. Jadi kalau seandainya pemerintah sudah mengatakan melihat hilal, berarti keesokan harinya kita sudah diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Namun, andaikan hilal tidak terlihat di tanggal 29 Sya'ban,
maka apa yang harus dilakukan? Maka sempurnakanlah bulan Sya'ban tersebut menjadi 30 hari, keesokan harinya barulah berpuasa Ramadan. Pemirsa Tafakur Video yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya permasalahannya seperti ini di negara tetangga seperti Malaysia umpamanya, terlihat hilal di tanggal 29 Sya'ban. Kemudian ternyata di Indonesia di tanggal 29 Sya'ban tersebut tidak terlihat hilal. Maka cukup hilal yang ada di Malaysia mewakili kita ya untuk berpuasa keesokan harinya. Kenapa? Karena matlak terbit mataharinya itu sama. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat. Di dalam mazhab kita, yaitunya mazhab Imam Syafi'i, itu mestilah kita berniat itu fayanwi likulli yaumin, maka hendaknya lah kita itu berniat setiap kali berpuasa kita niat berpuasa, keesokan harinya niat lagi, keesokan harinya niat lagi. Namun hal yang seperti ini mungkin kadangkala membuat kita lupa berniat untuk keesokan harinya berpuasa. Maka apa yang harus dilakukan untuk ikhtiyat, untuk berhati-hati? Maka mestilah kita berniat untuk berpuasa selama 30 hari atau berpuasa penuh full di tahun tersebut. Maka kalau seandainya kita lupa untuk berniat, maka cukuplah niat yang ammah yang tadi, yang itu di tahun tersebut atau 30 hari atau 29 hari. Maka kita ada niat ammahnya, kemudian ada niat khosnya. Niat ammahnya kita berpuasa full di tahun tersebut, kemudian kita berniat lagi. Setiap kali berpuasa kita niat satu, kemudian keesokan harinya kita berniat lagi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan waktunya kita berniat? Maka ada istilah di dalam fikih tersebut tabyid. Maka tak mesti kita melafazkan niat kita. Kalau seandainya sudah ada perencanaan di hati kita untuk berpuasa besok pagi, itu berarti sudah niat. Niat itu mulai tak kala terbenam matahari kita berbuka puasa, kemudian kita berniat atau merencanakan di dalam hati kita untuk berpuasa keesokan harinya, maka itu sudah cukup niatnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita ke kajian baru kita. Itunya permasalahan hal-hal yang membatalkan puasa. Pengarang muallif mengatakan wa in akala au syariba aw ista'ata aw ihtaqana aw subba fi udunihi fawasala dima'uhu aw adkhala usbu'an aw ghairuhu fi duburihi. Ini permasalahan yang membatalkan puasa. Maka di dalam istilah di kitab Takrirat As-Sadidah yang dikarang oleh Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Kaf, itu ada istilah usulul ain min manfadhi maftuh ilal jawf. Jadi masuknya sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, maka itu membatalkan puasa kita. Contoh rongga yang terbuka tersebut adalah seperti mulut, kemudian telinga, kemudian mohon maaf dubur. Maka semuanya itu tak kalah dimasukkan suatu benda. Kita masukkan umpamanya jari kita ke dalam hidung kita ini. Di dalam hidung ini dia termasuk rongga yang terbuka. Kita masukkan jari kita ke dalam hidung sampai ke batas khaysum, maka itu membatalkan puasa kita. Kenapa? Usulul ain ila manfaz maftuh. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, dan ini adalah membatalkan puasa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini ada tafsil, yaitunya ada hukmul ibrah. Bagaimana hukumnya memasukkan jarum ke dalam rongga? Apakah hal tersebut membatalkan puasa? Umpamanya kita berbekam atau istilah suntik dan lain sebagainya. Apakah hal tersebut membatalkan puasa? Maka ada istilah, ada tafsil daripada ulama. Apa-apa saja? Di dalam kitab Takrirat As-Sadidah itu dikatakan
hukmul tajuzu lid darurah, boleh kalau seandainya darurat. Di dalam darurat di sini, kalau seandainya tidak disuntik atau tidak dibekam menyebabkan seseorang ini bisa meninggal, maka di dalam hal keadaan seperti ini maka boleh untuk memasukkan jarum ke dalam rongga, ya, ilal jauf gitu. Kemudian ikhtalafu fi ibtaliha. Kemudian para ulama ikhtilaf, ulama Syafi'i ikhtilaf dalam apakah itu membatalkan puasa atau tidak. Ini. Yang pertama, pendapat yang pertama tubtilu, itunya batal puasa seseorang yang memasukkan jarum ke dalam rongga. Kenapa? Li'annaha wasalat ilal jauf, karena dia memasukkan sesuatu ke dalam rongganya. Umpamanya di sini atau tangan kita disuntik, maka ada ulama yang mengatakan itu membatalkan puasa karena memasukkan sesuatu ke dalam rongga, walaupun dia tidak manfazin maftuh, rongga yang terbuka. Ini pendapat ulama yang pertama, yaitunya suntik ataupun bekam itu membatalkan puasa. Pendapat ulama yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, la tubtilu, tidak batal. Nah, yang tadi batal, kemudian ada lagi ulama yang mengatakan tidak batal. Apa sebabnya? Li'annaha wasalat ilal jawfi ghairu manfazil maftuh. Karena jarum tadi itu masuk kepada dalam yang tidak terbuka. Jadi kalau jarum tersebut dimasukkan ke dalam hidung atau ke dalam telinga atau dubur yang disebut sebagai rongga yang terbuka, maka itu membatalkan puasa karena dia manfazin maftuh. Maka ulama yang berpendapat bahwa memasukkan jarum ke dalam rongga yang memang tidak terbuka, maka itu tidak batal puasanya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama mengatakan batal puasa, kemudian pendapat yang kedua tidak batal. Kemudian pendapat yang ketiga, inilah yang saya pegang. Yaitunya ada tafsil. Iza kanat mu'azziyah. Kalau seandainya yang dimasukkan itu, jarum tersebut itu mengandung vitamin, sekiranya ini orang yang berpuasa umpamanya, kemudian dia disuntik, membuat dia itu menjadi segar, membuat dia menjadi kuat, maka di sini ulama mengatakan fatubtilus shaum, maka itu membatalkan puasa. Wa idza kanat ghairul magziyah. Jadi kalau seandainya suntik tersebut mengandung vitamin, mengandung obat kuat, maka dia itu membatalkan puasa. Kemudian bagaimana kalau seandainya tidak mengandung obat, tidak mengandung vitamin, tidak mengandung obat kuat, obat perkasa dan lain sebagainya? Maka ada lagi tafsir ulama, idza kana fi urukil mujawwifah tubtil. Jadi kalau seandainya dimasukkan ke dalam lubang yang terbuka, seperti mohon maaf dubur. Dubur adalah lubang yang terbuka. Kemudian dimasukkan obat ke dalam dubur tersebut, maka hal ini kata ulama membatalkan puasa karena tempat masuknya itu adalah manfazin maftuh, rongga ataupun lubang yang terbuka. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya dimasukkan di otot, umpamanya paha, lengan, tangan, pipi dan lain sebagainya, maka itu tidak membatalkan puasa dengan syarat obat yang dimasukkan itu tidak mengandung magziyah, vitamin, obat kuat dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini sebaiknya orang yang berpuasa untuk keluar dari ikhtilaf, khuruju minal ikhtilaf, mustahab, karena keluar dari perbedaan pendapat ulama itu adalah dianjurkan. Artinya walaupun kita sedang berpuasa, dianjurkan untuk tidak suntik atau melakukan hal-hal yang memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Maka tunggulah dulu terbenam matahari, malamnya baru suntik atau baru berbekam dan lain sebagainya.
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita lakukan agar keluar dari perbedaan pendapat ulama tentang hukum memasukkan jarum ke dalam anggota tubuh. Baik. Kemudian nukhoma. Nukhoma ini dahak. Ketika kita berpuasa, maka kemungkinan kita mengeluarkan dahak. Apakah menelan dahak tersebut bisa membatalkan puasa kita atau malah tidak membatalkan puasa? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada batas. Ulama memberikan rambu-rambu dalam hal ini. Maka kalau seandainya kita berdahak nanti ketika berpuasa, maka mestilah kita memahami ilmu tentang hal tersebut. Baik, idza wasalat hadd az-zahir. Andaikan dahak tersebut sampai ke batas zahir. Batas zahir ini adalah tempat keluarnya makhraj huruf H. Huruf H tersebut makhrajnya adalah di pangkal tenggorokan kita. Jadi kalau dahak tersebut masih di pangkal tenggorokan, maka itu tidak membatalkan puasa. Kalau umpamanya dahak ini masih di pangkal tenggorokan kita, kemudian kita telan, maka itu tidak membatalkan puasa. Namun sebaliknya, andaikan dahak ini dia idza wasalat haddal batin. Bagaimana kalau seandainya dahak ini itu sampai ke batas batin? Batas batin di sini adalah tempat keluarnya huruf H. Jadi huruf H ini di sini adalah pangkal tenggorokan, huruf H ini adalah di atas sedikit daripada itu. Kalau huruf Kho di ujung tenggorokan. Maka kalau seandainya sampai ke ujung tenggorokan atau di tempat keluarnya makhraj huruf H, maka ini membatalkan puasa. Jadi kalau seandainya artinya ini, kalau seandainya dahak tersebut sudah sampai atau sudah sampai ke haddul batin, artinya dia sudah tidak di atas pangkal tenggorokan kita, kemudian kita telan dahak yang sudah di atas pangkal tenggorokan, maka kita telan itu, maka hal ini menyebabkan membatalkan puasa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita berpuasa, ketika kita sedang berpuasa, kita sering sekali menelan air liur. Apakah menelan air liur tersebut membatalkan puasa atau tidak? Kalau seandainya membatalkan puasa, apakah ada tafsil-tafsil atau perincian-perincian dari ulama? Maka ini yang kita kaji saat sekarang ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa hukumnya menelan air liur? Baik. Menelan air liur la yuftir, tidak membatalkan puasa. Tetapi bisalasati syuruj, dengan 3 syarat. Ayyakuna khalisan, bahwa air liur kita itu memang murni air liur, tidak ada campuran dari yang lain. Maka ketika kita berkumur-kumur dengan air, kalau seandainya air liur kita itu bercampur ini dengan air, maka kita telan air liur tersebut, maka hal ini menyebabkan batalnya puasa karena air liur tersebut tidak murni lagi air liur. Tetapi kalau seandainya murni air liur yang kita telan tersebut, maka itu tidak membatalkan puasa. Maka hati-hati di sini. Kadang-kala umpamanya ada sisa makanan atau ada di sisa-sisa di gigi kita, atau mohon maaf ini gusi kita berdarah, kemudian bercampur air liur tersebut dengan darahnya, kemudian kita telan,
Ini menyebabkan membatalkan puasa karena air liurnya sudah tidak kholis lagi, sudah tidak murni lagi air liur karena sudah ada campuran dari zat yang lain. Baik, yang kedua syaratnya adalah ayyakuna tahiran la mutanajjisan. Bahwa air liur itu mesti suci. Maka bagaimana dia itu ternajisi? Ini dia. Umpamanya kita nauzubillah min zalik. Ketika kita sedang berpuasa ini adalah hanya sebagai contoh saja. Kita berkendaraan, naik motor atau naik mobil, kemudian qadarullah kita terjatuh. Kemudian gigi kita patah, kemudian itu ada air liur. Air liur kemudian kita telan. Kalau seandainya air liur itu sudah menjadi mutanajis, sudah bercampur dengan darah, kita telan air. Di sini menyebabkan membatalkan puasa karena yang kita telan itu sudah tidak kholis lagi, kemudian bercampur dengan najis. Kemudian syarat yang ketiga, ayyakuna min ma'dinihi. Jadi bahwa air liur itu memang dari mulutnya atau dari bagian dalam. Air liur itu. Kalau seandainya air liur itu memang dari dalam, kemudian suci dia, kholis, suci, dia telan, itu tidak ada permasalahan. Tapi kalau seandainya sudah bercampur dengan benda yang lain, dengan zat yang lain, kemudian dia telan, di sini membuat batal puasa. Namun kalau seandainya di sini ayyakuna min ma'dinihi, bagaimana air liur itu memang semuanya dari perut. Bagaimana kalau seandainya dari luar? Jadi seperti ini. Air liur yang dari luar itu, dia mainkan air liurnya, dia permainkan, mula'ibah dia dengan air liurnya, kemudian dia keluarkan air liur tersebut, umpamanya ini lidahnya, dia keluarkan air liur tersebut, kemudian dia telan lagi air liur itu. Di sini berarti sudah tidak berasal dari perutnya lagi, maka di sini menyebabkan batal puasa. Jadi batasnya itu di dalam kitab itu disebut hamratu syafaihi, jadi batas bibir merahnya itu. Jadi kalau sudah keluar dari situ kemudian ditelan lagi, membatalkan puasa. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i karena kami fokus dalam pembahasan mazhab Imam Syafi'i. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, hukmu dukhulil ma asna'il wusul. Umpamanya kita sedang mandi, sedang kita berpuasa, kemudian mandi, kemudian masuk air ke dalam telinga kita, atau terminum air tersebut. Jadi apa hukumnya? Kalau membatalkan puasa, apakah ada tafsirnya? Kalau seandainya tidak, bagaimana? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bahas dulu air, mandi. Mandi itu terbagi kepada dua. Ada yang ma'muron, itu artinya masyru'. Ada yang ghairul ma'mur, berarti ghairul masyru'. Artinya yang ma'mur ini diperintahkan dia mandi. Kalau yang ghairul ma'mur, dia mandi biasa seperti tabarrud, umpamanya panas cuaca, kemudian dia mandi, atau untuk tamzib, untuk membersihkan badannya, maka ini disebut dengan ghairul ma'mur. Tetapi kalau seandainya dia umpamanya pada malam harinya dia berhubungan suami istri dengan istrinya, maka dia mandi di pagi harinya itu, atau setelah azan atau setelah azan dia mandi, maka mandinya ini disebut dengan masru'. Artinya diperintahkan dia mandi. Atau mandi hari Jumat, sunnah. Mandi hari Jumat ini itu sunnahnya di dalam mazhab Imam Syafi'i, itu sunnahnya bagi orang yang ingin pergi ke masjid. Jadi orang yang tidak ingin pergi ke masjid berarti itu tidak sunnah. Baik, jadi mandi Jumat tersebut disebut juga dengan makmur, artinya masru' disyariatkan. Kalau seandainya ada orang yang berpuasa dan kemudian dia mandinya ini makmuron, artinya diperintahkan, disyariatkan. Mungkin bisa jadi dia mandi sunnah atau mandi junub, ya. Baik, andaikan selama dia mandi tersebut masuk air ke dalam mulutnya, tidak membatalkan puasa kalau seandainya dia mandi bisabbi, artinya pakai gayung dia mandi, artinya dia mandi tidak menyelam.
Lalu bagaimana kalau seandainya orang yang berpuasa mandi junub, kemudian mandi sunnah, kemudian dia menyelam, kemudian masuk air ke dalam telinganya, masuk air ke duburnya, masuk air ke dalam mulutnya umpamanya, maka di sini membatalkan puasa karena dia ingrimas. Ingrimas, mandi menyelam, itu makruh hukumnya bagi orang yang berpuasa. Karena dihukumi makruh ini, dia ingrimas juga, mandi menyelam juga, kemudian masuk air ke dalam rongga yang terbuka, lubang yang terbuka, maka di sini batal puasanya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang yang mandi dan dia berpuasa, kemudian mandinya ini itu bukan masru', artinya tidak diperintahkan. Dia mandi hanya untuk tanzib, untuk membersihkan badannya. Maka apa? Ia betul saum, batal puasanya. Bisabbi wal ingrimas. Jadi kalau mandi biasa, bukan mandi masru', kemudian kita mandi, masuk air ke dalam telinga, terminum air, kemudian dan lain sebagainya, maka itu membatalkan puasa. Maka dalam hal ini kita mesti berhati-hati. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian madmadah atau istinsyak, berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, istinsyak. Apakah berkumur-kumur atau istinsyak ini dibolehkan bagi orang yang berpuasa? Lalu bagaimana kalau seandainya ketika dia berkumur-kumur atau istinsyak tertelan air, maka apa hukumnya? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu ada dua juga. Ada yang masru', artinya disyariatkan. Kemudian ada yang ghairul masru', tidak disyariatkan. Lalu seperti apa berkumur-kumur yang disyariatkan itu? Seperti apa istinsyak yang disyariatkan itu? Yaitunya yang disyariatkan itu ketika kita berwuduk, maka di saat itu berkumur-kumur atau istinsyak itu menjadi masru', artinya disunnahkan. Maka kalau seandainya kita berpuasa, kemudian kita berwuduk, maka di saat itu kita ini dianjurkan atau disyariatkan untuk berkumur-kumur atau istinsyak. Bagaimana kalau seandainya tak kala kita berkumur-kumur tersebut masuk air ke dalam mulut kita? Jadi lihat, andaikan seseorang ini yang berwuduk, yang berpuasa ini berkumur-kumur ke dia, kalau dia bermubalaghah, artinya berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur tersebut, kemudian masuk air ke dalam mulutnya tersebut, maka ya betul batal puasanya. Karena orang yang berpuasa berkumur-kumur tersebut makruh hukumnya bermubalaghah. Mubalaghah ini berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur. Maka cukuplah bagi orang yang berpuasa tersebut berkumur-kumurnya itu di bagian luarnya saja, tidak mesti berlebih-lebihan dalam berkumur sebagaimana yang dilakukan tak kala tidak berpuasa. Jadi kalau seandainya seseorang yang berkumur-kumur, kemudian dia bermubalaghah, berlebih-lebihan tak kala berkumur-kumur, maka di sini batal puasanya. Nah, namun kalau seandainya tidak bermubalaghah, biasa saja dia berkumur-kumur, entah apa yang terjadi, akhirnya tertelan juga air tersebut, maka di sini tidak ada permasalahan, artinya tidak batal puasa orang tersebut. Jadi kalau seandainya dia tidak bermubalaghah, la ya betul, tidak membatalkan puasa. Lalu bagaimana kalau seandainya dia tidak berwudu? Akhirnya dia berkumur-kumur biasa, umpamanya dari rumah pergi ke kantor, sampai ke kantor, akhirnya dia berkumur-kumur, kemudian tertelan air, batal puasanya, sekalipun dia tidak berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur. Artinya yang boleh berkumur-kumur tersebut adalah yang dimasruhkan ketika kita berwuduk. Kalau seandainya tidak berwuduk, berarti berkumur-kumur itu tidak dimasruhkan, tidak disunnahkan. Maka ingat, jangan sampai kita berkumur-kumur tak kala kita berpuasa sedangkan kita tidak berwuduk. Maka pastikan kita hanya berkumur-kumur tak kala berwuduk saja.
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang perlu rasanya kami sampaikan, hal-hal yang membatalkan puasa. Ini adalah mufattirat, hal yang membatalkan puasa. Kemudian ada lagi muhbitat. Muhbitat ini adalah dia tidak membatalkan puasa, tetapi menghapus pahala puasa dan tidak wajib mengqadha. Tetapi kalau mufattirat ini, dia membatalkan puasa sekaligus pahala puasa itu sendiri kemudian wajib diqadha. Insyaallah di lain waktu kita akan melanjutkan mufattirat, hal-hal yang membatalkan puasa dan pahala puasa itu sendiri dan wajib mengqadha. Kemudian setelah selesai hal-hal yang mufattirat ini, kita akan menyampaikan hal-hal yang muhbitat insyaallah. Terima kasih banyak telah mengaji bersama Fikih Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Syihabuddin ini adalah gelarnya, yang dia bernama Abil Abbas, nama anaknya adalah Abbas, dia bernama Ahmad, nama ayahnya adalah Naqib. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.